Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SMA Negeri 6 Kota Kompa, yang saya hormati Bapak Hieronymus Fatir Eskom selaku Bapak Fasilitator Coding dan Kecerdasan Artifisial tingkat SMA Kabupaten Manggarai Timur, yang saya hormati Ibu Agnes Lopez selaku pemateri, dan yang saya hormati juga Bapak Ibu Guru SMA Negeri 6 Kota Kompa. Puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas cintanya kita berada di tempat ini dalam keadaan yang sehat walafiat. Kita juga hari ini diperkenankan untuk mengikuti kegiatan yaitu kecerdasan coding dan artivisual yang sangat bermanfaat. Yaitu pembebasan ini memberikan kesempatan kepada kita supaya kita bisa memahami tentang teknologi. Untuk itu ada beberapa acara yang harus kita lewati pada hari ini. Yang pertama, pembukaan diawali dengan doa dan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Yang berikut kata sambutan dari Bapak Kepala Sekolah. Yang berikut pengarahan dari narasumber dan pemateri. Yang berikut sesi materi dan praktik coding. Selanjutnya diskusi dan tanya jawab dan penutup. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita awali kegiatan kita pada hari ini dengan berdoa. Pada Pak Aron waktu kami berikan. Terima kasih kepada Pak Aron yang sudah membawakan kita dalam doa. Selanjutnya marilah kita sama-sama menyanyikan lagu Indonesia. Mari kita berdiri. Hiduplah Indonesia Raya. Indonesia. Silakan duduk. Terima kasih kepada siswa kita yang sudah memimpin kita dalam lagu. Baik, kita masuk ke acara berikut. Sambutan dari Kepala SMA Negeri 6 Kota Kompa. Kepada Bapak Kepala Sekolah kami persilakan untuk memberikan sambutan sekaligus membuka acara ini dengan resi. Baik, terima kasih Ibu Min. Selamat pagi semua. Selamat pagi pada Bapak Hieronymus dan Ibu Agnes yang hari ini akan mendampingi kegiatan pengimpasan latihan coding dan kecerdasan artifisial di SMA Negeri 6 Kota Kompa. Sebenarnya sudah lama Ibu Agnes merancang kegiatan ini pasca latihan mereka oleh fasilitator daerah BPMP Jawa Timur. Namun karena ada beberapa kegiatan yang harus kita lewati bersama, terutama untuk asesmen, kemudian beberapa kegiatan lain yang membuat kita harus bisa menjalankan berbagai dan saya pikir itu tidak membuat kita terlambat mengikuti kegiatan ini. Dan dalam beberapa kesempatan Agnes kembali mengingatkan untuk melaksanakan kegiatan pengimpasan ini, dan hari ini baru bisa terlaksana. Terima kasih banyak kepada Bapak Ibu Panitia, Ibu Min dan teman-teman, Mapolsek Kurikulum, Mapolsek Siswan, Sarpras dan Humas yang sudah mendukung terlaksananya kegiatan ini dengan baik. Saya berharap kegiatan ini membawa efek besar untuk peningkatan mutu dan kualitas pembelajaran kita ke depan, mutu dan kualitas anak-anak dalam belajar, dalam mengikuti semua rangkaian kegiatan belajar mengajar di semester ini. Karena pelatihan coding dan kecerdasan artifisial ini membutuhkan semangat kolaboratif yang luar biasa, saling bertanya, saling belajar,
kita belajar banyak dan selalu meminta ya, pengalaman Ibu Nes dan teman-teman yang sudah terbiasa dengan penggunaan kecerdasan artifisial dan juga coding ini. Dan seperti yang sudah kita ketahui, coding dan kecerdasan artifisial ini sudah masuk dalam sebuah struktur kurikulum kita tahun 2025-2026 ini, dan kita sebisa mungkin bergerak bersama untuk saling belajar, saling melengkapi semua informasi dan pengetahuan terkait dengan coding dan kecerdasan artifisial ini. Karena itu pada kesempatan pertama saya sekali lagi mengucapkan banyak terima kasih kepada Ibu Agnes, Pak Hieronymus, dan semua teman-teman yang sudah dan pernah belajar tentang coding dan kecerdasan artifisial ini. Dan tujuan kita hanya satu, supaya kualitas pembelajaran kita, kualitas mutu pendidikan kita di SMA Negeri 6 Kota Kobayan berjalan dengan baik. Akhirnya lewat pertolongan Tuhan dan atas restu kita semua, saya membuka pelatihan atau pengibasan coding dan kecerdasan artifisial di SMA Negeri 6 Kota Kobayan secara resmi. Baik, terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah yang telah memberikan sambutannya. Acara yang berikut pengarahan dari narasumber. Sebelum kita mendengar arahan dari narasumber kita yang hebat ini, terlebih dahulu memperkenalkan nama. Baik, yang pertama saya ucapkan terima kasih kepada Ibu dan juga saya ucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Kepala Sekolah SMA Negeri 6 Kota Bogor dan Bapak Ibu guru serta pegawai yang ada di SMA 6 Kota Bogor. Ini luar biasa Bapak Ibu, karena sekolah pertama yang melibatkan pengibasan ini. Karena sekolah yang lain saya rasa belum. Ini sekolah yang, nah saya di sekolah juga belum. Mudah-mudahan ini langkah awal untuk mengikuti pengibasan ini. Assalamualaikum. Baik, terima kasih kepada Bapak Fasilitator. Kegiatan selanjutnya yaitu untuk mengikuti pelatihan coding dan kecerdasan artifisial ini selama 5 hari kami mengikuti ini. Ada banyak hal yang saya dapatkan di pelatihan ini, jujur bahwa ketika saya mengikuti yang kedua dulu, jangan bahas dulu. Yang kedua, terima kasih banyak buat Kombel PS yang sudah menyukseskan kegiatan hari ini. Terima kasih juga buat Bapak Ibu guru yang sudah mendukung saya mengikuti kegiatan pengibasan hari ini. Sebelum itu saya cerita sedikit dulu ya Bapak Ibu ya. Oke. Jadi ketika Bapak Messi suruh saya ikut, ini apa lagi coding kecerdasan artifisial? Memang kami sudah pernah belajar, tapi saya pikir ketika pergi ke sana mengikuti kegiatan ini, kami diajarkan lebih mendalam tentang program, bagaimana membuat program, bagaimana belajar bahasa mesin. Tapi ternyata sampai sana, setelah pembukaan, duduk langsung kita pembelajaran orang dewasa, buka laptop, masuk LMS dan belajar mandiri modul 1 sampai 5. Tapi luar biasa, saya bersyukur bahwa ada kecerdasan artifisial yang sangat membantu saya menyelesaikan semua kegiatan itu. Dan hari ini kesempatan saya untuk berbagi apa yang sudah saya belajar secara mandiri dari modul-modul kepada Bapak Ibu sekalian. Semoga sebentar apa yang saya sampaikan nanti bisa memberi sedikit ilmu tentang coding dan kecerdasan artifisial.
artifisial ini. Tapi sebelum itu kita ice breaking dulu ya. Mungkin saya minta 1, 2, 3. Mari jom menari di atas menara, di atas menara. Mari jom menari, Marina menari di atas mari jom. Di atas Marijo. Kan bisa begitu tuh. Sekali lagi. 1, 2, 3. Mari jom menari di atas menara, di atas menara. Mari jom menari, Marina menari di atas menara, di atas menara. Marina menari. Oke, ini bisa. terima kasih untuk Pak Max yang sudah membawa materi yang luar biasa pada pagi hari ini. Baik Bapak Ibu, saya akan mempresentasikan materi yang pertama. Ini adalah pemahaman konsep ya, pemahaman konsep dulu sehingga nanti Bapak Ibu bisa tahu betapa pentingnya coding dan kecerdasan artifisial itu untuk peserta didik. Sebenarnya coding dan kecerdasan artifisial ini bukan hanya untuk mata pelajaran informatika ataupun mata pelajaran KKA, tetapi dia terintegrasi untuk semua mata pelajaran. Baik. Adalah latar belakang mengapa coding dan kecerdasan artifisial itu harus ada di sekolah. Yang pertama itu Indonesia sedang memasuki era revolusi industri 4.0 dan masyarakat 5.0. Lalu coding dan kecerdasan artifisial adalah pilar transformasi digital yang harus dikenalkan sejak pendidikan dasar. Dan latar belakang yang ketiga adalah pendidikan kecerdasan coding ini diposisikan untuk menyiapkan generasi yang tidak hanya konsumen terhadap teknologi tapi juga kreator dan inovator. Berpikir komputasional. Jadi manusia itu diibaratkan bisa memecahkan masalah seperti komputer itu secara strategis. Jadi inilah yang menjadi latar belakang dari kecerdasan coding dan kecerdasan artifisial. Lalu yang berikutnya, tujuan pengembangan KKA. Nah, yang pertama adalah menumbuhkan keterampilan berpikir komputasional. Nah, menumbuhkan keterampilan berpikir komputasional ini ada 4 ya. Yang pertama itu ada dekomposisi, ada pola, ada abstraksi, dan ada algoritma. Ini tidak perlu saya jelaskan secara rinci. Nanti Bapak Ibu cari saja di kecerdasan artifisial. Lalu yang kedua, membangun literasi digital dan etika teknologi. Yang ketiga adalah meningkatkan kreativitas dan kemampuan memecahkan masalah. Dan yang keempat adalah menyiapkan peserta didik menghadapi dunia kerja dan sosial berbasis teknologi. Jadi coding dan kecerdasan artifisial ini dimuat di dalam kurikulum ya, sehingga penting sekali untuk diajarkan juga di tingkat SMA. Nah, ini adalah pemantik. Menurut Bapak Ibu, AI itu apa? Dan apakah coding perlu diajarkan di sekolah? Menurut Bapak Ibu, ada yang bisa? Ya. Baik, terima kasih Ibu Nes. Jadi menurut saya coding ini memang sangat diperlukan di sekolah karena selain sekolah ini sebagai rumah kedua untuk anak-anak, yang paling penting adalah di sekolah anak-anak bisa belajar banyak hal, terutama dengan cara berpikir komputasional, supaya anak-anak dibekali dengan cara penyelesaian masalah, kemudian runutan terhadap
hal-hal yang harus mereka selesaikan, dan ini bisa mereka terapkan dalam kehidupan sehari-hari di masyarakat. Jadi dalam pemahaman saya, coding dan kecerdasan artifisial ini memang sering dilakukan, tapi mungkin belum tahu bahwa ini yang disebut coding dan kecerdasan artifisial. Seperti itu saya kembali. Baik. Baik, tepuk tangan dulu buat Bupati. Ada yang mau menambahkan lagi? Ada yang mau menambahkan? Ibu Min mungkin? Oke, baik. Jadi benar sekali ya apa yang disampaikan oleh Ibu Ati. Memang coding ini sangat penting. Ketika orang mendengar coding berarti langsung tentang program. Sebenarnya tidak ya. Sebenarnya tidak. Jadi coding itu bagaimana kita mempersiapkan peserta didik kita untuk memecahkan sebuah persoalan dan menemukan solusinya. Yang berikutnya, ini adalah dasar hukum dari KKA. Ya, ada Undang-Undang Nomor 20/23 tentang Sisiknas, lalu RPJPN-nya 2025 sampai 2045 dan kebijakan Kemendagdasmen saat transformasi kurikulum dan digitalisasi pendidikan. Nah, ini adalah 5 modul yang kami pelajari di LMS. Ya, jadi modul ini kami pelajari IN 1, IN 2 sampai OJT, On the Job Training sampai On the Job Training 1 itu ada sesi 1, sesi 2 dan sesi 3, ada open kelasnya. Jadi nanti kami juga harus membuat video pembelajaran. Ya, buat video pembelajaran di kelas dan di-upload ke LMS yang pendidikan. Ini sebenarnya melatih kreativitas kita untuk belajar tentang teknologi. Ya, kita tidak berada di zona yang selalu nyaman. Marilah kita keluar dari zona nyaman itu, kita berlatih dan berlatih terus sehingga kompetensi yang ada dalam diri kita itu bisa ditingkatkan lebih bagus lagi. Yang berikutnya AI. Dulu orang sebutnya artificial intelligence, tapi semenjak adanya kurikulum aturan dari Kemendagdasmen ini, AI itu harus disebut dengan kecerdasan artifisial. Adalah kemampuan mesin untuk meniru kecerdasan manusia, yakni sebagai berpikir, belajar, memecahkan masalah, dan membuat keputusan. Contohnya mengenali wajah, menjawab pertanyaan, dan menerjemahkan bahasa. Bapak Ibu juga sepertinya sudah sering ya menggunakan ini. Sudah sering toh? Sudah ya. Jadi itulah kehebatan dari AI. Nah, ini adalah penerapan dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama itu ada banyak bidangnya ya, tapi yang saya angkat di sini ada 4. Bidang kesehatan, bidang pendidikan, bidang transportasi, dan bidang hiburan dengan berbagai contoh yang ada di setiap bidang. Nah, ini adalah hubungan coding dan kecerdasan artifisial. Yang pertama adalah artificial intelligence dibuat menggunakan coding. Ya, dibuat menggunakan coding. Programmer menulis kode untuk melatih dan menjalankan kecerdasan artifisial ini. Dan yang ketiga, tanpa coding, artificial intelligence tidak bisa berfungsi. Nah, ini adalah tantangan dan risikonya. Ada penggunaan teknologi, ada keamanan data dan privasi, ada bias dan diskriminasi algoritma, dan ketergantungan teknologi. Ini ada etika dan regulasinya. Etika dalam AI dan regulasi yang diperlukan. Jadi ada etika dalam AI itu, AI harus digunakan untuk kebaikan bersama. Ya. Jadi jangan sampai AI ini digunakan untuk hal-hal yang negatif atau hal-hal yang tidak baik ya Bapak Ibu. Lalu perlindungan terhadap hak asasi manusia. Lalu regulasi yang diperlukan adalah transparansi sistem AI, akuntabilitas atas dampak AI, dan keterlibatan pemerintah
dan lembaga nasional. Ini adalah peran generasi muda. Peran generasi muda yang pertama adalah memahami kerja AI, yang kedua adalah mengembangkan AI yang etis dan adil, memanfaatkan AI secara positif, dan mendorong transformasi digital. Jadi ini adalah peran generasi muda ya. Jadi kenapa AI ini juga penting untuk diajarkan di sekolah menengah, sehingga anak-anak ini bisa berpikir secara kritis menggunakan AI ini, karena ketika kita menggunakan AI ini kita berpikir prompt apa yang harus kita pakai. Jadi ketika kita memasukkan prompt, bahasa AI, bahasa mesin ini yang akan membaca apa output yang kita inginkan. Jadi input yang kita masukkan harus bisa dideteksi oleh AI itu. Jangan sampai contohnya seperti ini, Bapak Ibu guru, buatkan saya modul ajar. Bapak Ibu hanya bilang buatkan saya modul ajar, lalu AI menampilkan tetapi bias nanti hasilnya, sehingga harus benar-benar Bapak Ibu membuat prompt yang dimasukkan yang akan dimengerti oleh bahasa mesin codingnya ini harus betul-betul dipahami oleh AI, sehingga output yang dihasilkan nanti itu sesuai dengan apa yang Bapak Ibu mau. Lalu yang berikutnya, ya, sudah masuk pada kesimpulan. Jadi coding sangat penting untuk membangun AI. Kecerdasan buatan merupakan teknologi yang membawa perubahan besar di berbagai bidang. AI membuka banyak peluang, namun juga menghadirkan tantangan yang perlu diantisipasi dengan pemahaman dan penggunaan yang bijak. Kita dapat memaksimalkan manfaat AI untuk kemajuan bersama. Sekian dan terima kasih. Penjelasan slide saya tidak terlalu panjang lebar. Kita akan berkembang nanti pada praktik dan diskusinya. Jadi saya hanya menanamkan pemahaman konsep mengapa dan kenapa penting perlu adanya coding dan kecerdasan artifisial ini. Nah, untuk sesi yang berikutnya kita akan masuk pada materi yang kedua. Setelah itu baru kita mulai tanya jawab dan kita masuk pada praktiknya supaya satu kali jalan. Hari ini saya dan bersama Pak Hiro menginginkan Bapak Ibu harus bisa menghasilkan satu produk. Kalau masih diberi atau masih ada kemungkinan 1 atau 2 kombel bisa. Mungkin yang pertama dari kombel bahasa saya minta Pak Patris, dari kombel IPS Ibu Jenny atau Ibu Atik, dari kombel Lipatik Ibu Tanti, atau mungkin 1 kombel saja ya Pak Patris, 1 kombel saja. Selamat siang untuk kita semua. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Pada kesempatan ini saya ingin mempresentasikan hasil kerja dari kami dari kelompok Kombel Bahasa. Jadi prompt yang digunakan tadi adalah prompt yang dibagikan oleh Ibu Agnes, dan saya menggunakan aplikasi atau AI Cloud AI untuk memproses modul ajar ini. Promptnya tidak saya rubah, tapi saya tambahkan. Hasil pertama dia biasa saja tampilannya, kemudian saya tambahkan lagi supaya jangan monoton. Saya tambahkan buat lebih menarik dengan menambah warna, kemudian degradasi modelnya sehingga menghasilkan modul ajar seperti ini. Contoh, ini semua sudah lengkap, mulai dari identitas modul sampai pembelajaran, tujuan pembelajaran, profil pelajar Pancasilanya. Ini saya coba membuat file
kurikulum merdeka. Kemudian metode pembelajarannya, ada sintaksnya juga dijelaskan. Kemudian sarana dan prasarananya. Kemudian kegiatan pembelajaran, di sini lebih detail lagi, ada kegiatan guru, kegiatan siswa. Di situ ada misalnya kegiatan pertama pendahuluan itu membuka pelajaran dengan salam dan doa, itu kegiatan guru. Kegiatan siswanya menjawab salam dan doa, itu durasi waktunya 2 menit. Itu lebih detail lagi. Kemudian ada kegiatan inti selama 60 menit. Ya, ini lebih detail lagi, lebih spesifik lagi. Kemudian ada kegiatan penutup. Kemudian lanjut ke lembar kerja peserta didik. Ini lembar kerja peserta didiknya. Ada materi ajar. Materi ajarnya juga lengkap. Instrumen penilaiannya juga. Ini ada soal evaluasi 5 nomor. Ada penilaian sikap juga. Kemudian yang terakhir itu ada refleksi guru. Ini ada tips sukses pembelajaran. Dan yang terakhir ini. Pada dasarnya sama semua. Cuman tinggal kembali ke kita ya. Mau menggunakan atau memerintah AI ini seperti apa? Otak di balik ini semua adalah kita. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan saat ini. Terima kasih. Pak Kris yang sudah memberikan penjelasan singkat kepada kita supaya lebih memahami. Biasanya kalau tutor sebaya itu lebih mengena di otak, terutama saya. Baik, selanjutnya kita masuk di refleksi kegiatan kita pada hari ini. Jadi saya meminta beberapa guru untuk memberikan refleksi kegiatan kita pada hari ini. Baik, terima kasih Bumi. Jadi kegiatan hari ini untuk perasaan pasti saya merasa senang karena kegiatan ini sangat bermanfaat untuk saya dan saya yakin teman-teman juga mengalami hal yang sama, terutama terkait dengan beberapa aplikasi dan alat bantu lainnya yang membantu kita dalam proses pembelajaran di kelas. Tapi pada prinsipnya itu adalah semudah apapun aplikasi ataupun alat bantu media yang kita gunakan, kembali lagi yang paling penting adalah semua yang kita buat itu harus sesuai dengan karakteristik peserta didik kita, lingkungan belajar kita. Karena saya ketika buat modul tadi itu, entah itu pakai Laut atau Gemini ataupun ChatGPT, saya takutnya itu satu, yang kita harapkan tinggi, tapi faktanya tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan. Nah, ini juga akan menjadi ketimpangan untuk kita, karena apalagi dalam beberapa bulan ke depan ini kita ada TKA. Jadi Bapak Ibu anggap saja ini sebagai alat bantu, tapi bukan berarti ini sebagai satu-satunya media atau alat yang kita gunakan untuk penerapan proses pembelajaran di kelas. Karena semua mata pelajaran di TKA nanti itu tidak hanya mengukur kompetensi siswa, tapi yang paling penting adalah hasil dari siswa itu merupakan hasil dari kerja keras kita Bapak Ibu dalam pembelajaran di kelas. Jadi kepada Obel IPA, IPATIK dan bahasa. Hari ini sangat luar biasa. Kami diberi kesempatan untuk menerima materi yang luar biasa, tentunya dari orang yang luar biasa pula.
pada tempat yang pertama, saya memberikan apresiasi kepada kedua pemateri yang sudah meluangkan waktu memberikan ilmu yang sangat bermanfaat pada hari ini. Yang kedua, mungkin dari sekian yang diberikan tadi memang ada di otak, tetapi kecepatan tangan terkadang hasilnya seperti itu. Terkadang lari dari apa yang disampaikan. Pada dasarnya bahwa apa yang dibagikan hari ini sangat bermanfaat dan sangat memudahkan dalam kegiatan pembelajaran kita, dari menyiapkan administrasi sampai dalam kegiatan pembelajaran di sekolah, di kelas. Mungkin itu saja. Ya, terima kasih untuk kesempatan yang diberikan. Mau tidak ngomong tapi baik yang sudah dikasih. Saya bukan dari Komite Petik tapi dari Seni Budaya Prakarya bersama Roberta. Ya, yang yang pertama, terima kasih banyak atas kesempatan diberikan dan bisa mengikuti kegiatan ini walaupun menit-menit akhir banyak keluar. Tetapi tadi malam dan beberapa hari sebelumnya salah satu pemateri sudah kasih belajar saya sehingga hari itu dengan saya tahu. Mungkin dengan kegiatan ini yang pertama tersentuh bagi saya. Pertama dalam membuat suatu RPP, modul ajar dan untuk bahan-bahan ajar yang lain. Pertama untuk pembuatan modul ajar. Mungkin selama ini saya sangat susah untuk memeras otak berpikir bagaimana cara merangkaikan kata dengan segala macam. Dengan adanya ini kita menggunakan teknologi, semuanya cepat untuk dilakukan. Tetapi bukan berarti memajakan kita. Teknologi hanya sarana untuk memperlancar, tetapi seperti kita kegiatan tadi, semuanya problem-problemnya tergantung dari kita punya, dari kita sendiri. Berpikir oleh kita manusia, kita yang menyampaikan secara detail kepada mereka. Contohnya modul ajar di kisornya untuk seni musik harus seperti begini-begini. Saya sampaikan sesuai dengan kondisi masyarakat sekitar, alat-alat musik tradisional sekitar. Ternyata semuanya keluar. Bukan berarti mereka akan memberikan di luar ini jangkauan atau di luar tidak sesuai dengan sosial di sekitar sekolah kita, tetapi intinya kita memasukkan kata-kata intinya ke dalam, dia memberikan semua itu kepada kita. Dari saya untuk kegiatan ini sangat bermanfaat sekali untuk mempermudah dalam segi administrasi, dalam segi pengembangan pembelajaran di kelas. Mungkin kadang-kadang kalau tidak masuk tinggal bikin seperti tadi yang awal itu, anak-anak kita berikan materi, kamu tinggal mempelajari semua yang sudah diberikan. Tapi bukan berarti dengan teknologi yang maju agak kurang untuk ke kelas. Semoga tidak terjadi pada diri saya. Terima kasih banyak. Selamat siang. Saya kembali. Dari saya, terima kasih kepada pemateri Ibu Agnes dan Pak Hieronymus yang jauh datang dari SMA Negeri 2. Jadi banyak hal yang kami dapat pada hari ini, terutama bagaimana cara memanfaatkan aplikasi-aplikasi yang saya sempat tulis tadi di sini. Ada Canva AI, ada Sono AI, ada ChatGPT, ya yang salah dibetulkan. Ada Sublime Text, ada Cloud, ada game edukasi. Dan terima kasih atas penjelasan-penjelasan yang memang memakan waktu lama untuk, kalau dipikir semuanya bisa, cuman karena kita membutuhkan waktu. Terus mungkin ada beberapa aplikasi yang sering kita pakai yang mempermudah tergantung kebutuhan, tetapi setidaknya sudah menjelaskan
semua fitur yang dibutuhkan oleh guru-guru untuk mempermudah dalam kegiatan pembelajaran. Yang berikut penegasan dari Bapak narasumber kepada Bapak Hieronymus bisa berikan. Baik, selamat siang buat kita semua. Baik, saya lihat Bapak Ibu Guru, terlebih khusus Bapak Jepsi, semoga sekian. Awal ini mungkin saya jujur, ini sekolah pertama di Kabupaten Bangka Timur yang sudah penyimpanan seperti ini. Jadi saya kasih nilai 150 juga, mungkin itu bukan batas, tetapi nilai asli yang itu dari saya. Karena jujur kami sebagai fasilitator ini mendamping bagaimana aktivitas Bapak Ibu Guru saat kegiatan seperti ini. Makanya saya tadi itu diam dulu, tidak terlalu banyak ini. Saya lihat respon dari Bapak Ibu Guru itu aktif sekali. Sebenarnya saya mau katakan begini, Ibu Agnes, biarkan mereka cari sendiri. Biarkan ada dari Ibu Guru yang satu bukan itu, itu sudah. Padahal dia bisa berpikir tambahkan itu. Terima kasih banyak kepada Bapak Ibu Guru yang sudah terlibat dengan penyimpanan ini. Semoga banyak manfaatnya, terlebih khusus kepada siswa. Jadi tidak 100% kita tergantung kepada AI, itu hanyalah bantuan atau pembelajaran untuk kita. Baik, terima kasih atas penegasannya. Jadi sebelum berakhir kegiatan kita pada hari ini, saya minta sekali lagi Pak Aron untuk menutup kita dalam doa. Baik, teman-teman, Bapak sekolah, Bapak fasilitator, materi sebelum kita mengakhiri kegiatan kita pada hari ini, saya mengajak kita semua untuk berdiri, menyiapkan diri. Dengan saya menikmati mulut ajaran Katolik. Dalam nama Bapa, Puji dan syukur kami atur